Anda sudah lihat momen penting yang menjadi dasar dari dialog kami malam hari ini. Tapi sebelumnya saya punya pantun yang akan saya bacakan untuk Anda. Burung nuri burung dara, terbang tinggi di atas awan. Selamat Idul Fitri wahai saudara, semoga silaturahmi dapat kita tingkatkan. Kalau saya harus baca contekan, tapi yang di samping saya nggak perlu baca contekan. Saya sengaja siapkan pantun untuk bisa menyambut kehadiran dari Ustadz Taifukur Rahman ataupun juga Ustadz Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana lebarannya Pak Ustadz? Alhamdulillah barokah karena betul-betul paling enak makan sop jamur sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pada mau panjang umur, yuk jalin terus silaturahim. Cakep. Pokoknya Ustadz Taifukur Rahman. Nah, selain ke Ustadz Pantun yang bersama kita nanti Ustadz bisa berikan pandangan, bisa berikan juga tausiah kepada masyarakat bagaimana kemudian pentingnya silaturahmi sebagai salah satu hal penting untuk mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan antara sama umat muslim juga di momen lebaran ini Pak Ustadz. Tapi juga kita tidak hanya menyoroti dari sudut tersebut, tapi juga dari sudut ataupun juga kacamata politik. Sudah hadir pengamat politik Mas Agung Baskoro yang juga nanti mungkin akan menerka, juga bisa memprediksi kira-kira kapan Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, kita ganggu momen lebarannya nggak apa-apa ya? Aman. Nah, ini yang menarik kalau biasanya yang datang ke ruangan Apa Kabar Indonesia malam ini adalah tokoh-tokoh politik ataupun juga mungkin pemuka agama seperti Pak Ustadz, tapi ini spesial. Di momen spesial ini juga saya punya tamu yang spesial yang nanti kita akan tunggu juga apa pandangannya dari seorang komika, Bang Jui Purwoto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jui. Bisa saya berdiri, sekarang saya duduk ya. Bukan stand up comedy lagi namanya. Bukan, ya kan? Sit down comedy. Baik, nah ini juga di luar ataupun juga secara daring sudah terhubung kita dengan juru bicara dari Pak Prabowo Subianto, ada Bang Dhanil Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dhanil, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Putri, Assalamualaikum semuanya juga. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, Bang Dhanil. Dan juga nanti akan bergabung juga mewakili PDI Perjuangan yaitu ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Tapi sepertinya masih belum terhubung hingga saat ini. Sepertinya sudah. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aryo Seno, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, Mas Seno. Baik, kita akan mulai dari Bang Dhanil, mungkin bisa cerita. Ini kan yang kita tahu Pak Rosan sudah datang ke acara open house Ibu Megawati. Yang pasti memang kami pahami dari sudut normatifnya adalah datang bersilaturahmi. Tapi ada nggak sebenarnya pesan-pesan yang dibawa oleh Pak Rosan ini ketika bertemu dengan Ibu Megawati? Tentunya pesannya dari Pak Prabowo. Bang Dhanil silakan. Iya Mbak Putri, sepanjang sepengetahuan kami ya Mas Rosan adalah sahabat baik dengan Bu Puan Maharani. Artinya beliau banyak juga berkomunikasi dan berdiskusi dengan Mbak Puan. Jadi apalagi juga kemudian Bu Megawati adalah tokoh bangsa. Jadi hal yang wajar kalau kemudian pada momentum Lebaran berkunjung ke Ibu Megawati. Secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan juga apakah ada tugas khusus yang bisa dilakukan oleh Pak Rosan, tapi apa yang silaturahim yang dilakukan oleh Pak Rosan tentu adalah bagian dari frame penting atau bingkai penting dari visi politik. Bang Dhanil, mohon maaf, sepertinya suaranya terputus. Kami tidak bisa mendengar tiba-tiba. Bang Dhanil, mohon maaf, kita perbaiki terlebih dahulu audionya. Tapi sambil kita menunggu untuk terhubung kembali dengan Bang Dhanil, Mas Seno. Bang Dhanil, maaf, kita akan coba lagi hubungi Bang Dhanil. Sepertinya terpencet tombol mute-nya, mungkin bisa dinyalakan kembali. Semangat, mungkin. Ya, Bang Dhanil. Halo. Ya, Bang Dhanil, silakan dilanjutkan. Tadi sempat terputus. Tadi terakhir adalah Bang Dhanil mengatakan tidak tahu apakah kemudian ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Rosan dalam kehadirannya tadi. Halo. Ya, Bang Dhanil. Halo. Bang Dhanil. Halo. Bang Dhanil, langsung saja, silakan dilanjutkan Bang Dhanil. Kami sudah bisa mendengar sekarang. Oke, saya bisa dengar. Saya bisa dengar. Ya, saya bisa mendengar. Ya, halo, kami Mbak bisa Putri. mendengar. Baik, silakan Bang Dhanil. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Rosan tentu adalah tadi seperti Mbak Putri sampaikan, adalah upaya silaturahim
pada momentum Lebaran. Apalagi memang Pak Rosan kan punya hubungan baik bersahabat dengan Mbak Puan, juga kemudian biasa berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Kalau kemudian beliau bersilaturahim, kemudian datang ke kediaman Ibu Megawati, itu hal yang mafhum momentum hari raya ini. Kemudian kedua, secara spesifik apakah ada agenda politik yang dititipkan oleh Pak Prabowo terkait dengan kedatangan Pak Rosan? Secara spesifik agaknya Pak Rosan paham betul bahwasannya visi politik Pak Prabowo itu saya sering sebutnya adalah politik rekonsiliatif atau politik yang mempersatukan. Artinya kami semuanya memang diminta oleh Pak Prabowo itu membawa nilai-nilai politik rekonsiliatif itu atau politik mempersatukan itu. Oleh sebab itulah inisiasi silaturahim tentu dilakukan semua elit dalam rangka itu tadi mempersatukan. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga sudah bahkan sebelum Pilpres sudah memang berencana ingin bersilaturahim, berdiskusi dengan Ibu Megawati. Apalagi ini momentum pasca Pilpres juga beliau juga berulang kali menyampaikan niatan untuk bersilaturahim dengan Ibu Megawati. Nah, tapi kan secara politik memang sudah ada komunikasi politik antara Pak Sufmi Dasko sebagai Ketua Harian DPP Gerindra dengan Ibu Puan Maharani. Itu sebutlah itu pembicaraan awal, pembicaraan politik awal untuk membangun komunikasi dan silaturahim politik yang lebih panjang terkait dengan kerjasama politik yang ingin dibangun antara Pak Prabowo, Bu Megawati dalam hal ini dengan PDIP. Tapi yang perlu dimaknai adalah konteks Pak Prabowo adalah bagaimana menjaga ada kesepahaman antara tokoh-tokoh bangsa terkait agenda Indonesia 5 tahun ke depan. Apakah kemudian nanti PDIP atau Ibu Megawati memutuskan bergabung bersama dengan pemerintah atau berada di luar pemerintahan, itu adalah hal yang berbeda. Ya, Bang Seno, nanti bisa juga mungkin bercerita Mas Seno, karena banyak yang memprediksi wah kalau sudah Pak Rosan datang seperti ini open house Ibu Megawati sampai 2 kali, artinya sudah nggak lama lagi dong kita bisa melihat pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, Mas Seno. Ya, saya rasa hari ini pertemuan kemarin kan dilakukan dari momentum Lebaran yang terjadi. Tetapi dalam konteks pertemuan dengan Pak Prabowo tentu semuanya sedang mencari momentum Pranoto Mongso, pewayahan waktu yang tepat untuk bertemu dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Karena apa? Hari ini kami sedang melakukan upaya secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui PHPU perkara pemilu presiden. Oleh karena itu, kemarin juga Ibu Megawati Soekarno Putri sudah memberikan satu tulisan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan di situ tercatat berbagai macam pemikiran kritis Bu Mega tentang apa yang dipandang beliau dan dihayati beliau dari proses mekanisme di MK yang sedang terjadi. Oleh karena itu, sembari menunggu putusan MK keluar, tentunya kita harus bersabar. Nanti kemudian berdasarkan itu akan menjadi salah satu basis pengambilan keputusan terkait pertemuan-pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait. Tapi secara rutin dan periodik memang Bu Mega kan melakukan berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh dan para pakar. Termasuk di dalamnya ada Pak Mahfud MD dengan para pakar-pakar dan akademisi, itu dilakukan secara periodik. Sehingga saya rasa pertemuan-pertemuan dengan para tokoh dan elit politik itu adalah satu hal yang penting dalam strategi silaturahim kebangsaan yang terus dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa. Jadi pertemuan dengan Pak Prabowo saya rasa nanti setelah sidang MK selesai kita akan bisa membicarakan lagi terkait hal itu.
Mas Agung, artinya kalau kemarin kan banyak yang bilang, wah jangan-jangan nanti Idul Fitri di momen ketemuannya silaturahminya Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Artinya sudah lewat 2 hari Lebaran, kalau Mas Seno seperti atau yang kita simpulkan dari yang Mas Seno katakan, setelah kemudian sidang MK selesai, keluar putusan MK 22 April, baru mungkin kemungkinan itu ada, Mas Agung. Iya, saya melihatnya pertama ini memang secara teknis historis sebenarnya Pak Rosan dengan Ibu Mega ini mewarisi tradisi baik ya, silaturahim. Sekaligus juga jas merah kalau bahasa Mas Seno itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah karena ada nama halal bihalal dalam tradisi keindonesiaan kita. Jadi ketika Bang Rosan silaturahim disambut dengan Ibu Mega, saya kira ini kode positif, alarm yang baik bagi stabilitas politik nasional bahwa baik dari kubu 03 maupun dari kubu 02 itu sudah ada komunikasi politik yang dijalin, yang dibingkai agar apa? Agar ke depan pembangunan bangsa kita semakin lebih baik. Yang kedua, secara politis memang susah untuk tidak mengaitkan silaturahim ini dengan momen di mana kubu 02 berusaha membuka ruang seluas-luasnya dari segala penjuru untuk menjalin komunikasi dengan kubu 03. Karena suka atau tidak, PDIP ini kan sebenarnya masih di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Suka atau tidak, PDIP ini masih menjadi penopang kekuasaannya Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin. Kenapa nggak dilanjutkan bersama Prabowo Gibran? Karena baik Prabowo dengan Mas Gibran ini kan dalam tanda petik punya kedekatan ya, walaupun memang dalam konteks Mas Gibran nggak deket-deket amat sekarang. Tapi dalam konteks Pak Prabowo, relasi dengan Ibu Mega ini sangat hangat, sangat dekat, sangat dalam ya. Sejak 98, kemudian 2009, hingga sekarang saya kira tidak ada masalah antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Nah yang ketiga, secara sosiologis saya melihat bahwa ini pesan yang baik kepada publik bahwa elit-elit bangsa kita memang sejauh ini cukup bijak ya menyikapi kompetisi, bahwa setelah Pilpres ada yang menang, ada yang kalah, setelah Pilpres ada yang bersengketa di MK, dan itu semua wajar dalam konteks elektoral politik, sehingga ini pesan yang positif, hal yang baik yang saya kira ke depan perlu terus ditradisikan bahwa setelah kompetisi selesai kita harus kembali bersama, kembali guyup sebagai sesama anak bangsa. Saya kira 3 hal itu yang menjadi kerangka penting untuk membaca arahan pertemuan antara Bang Rosan dengan Ibu Megawati. Dan saya kira mungkin setelah putusan MK keluar, sepertinya pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo tinggal menghitung hari, seperti itu Mbak Putri. Oke, saya yakin pasti Bang Jui punya pandangan dari sudut pandang yang berbeda nih. Kalau dua tokoh ini ketemu, mewakili masyarakat juga gimana, apa dinantikan. Tapi nanti Bang Jui, kita juga akan mendengarkan bagaimana Pak Ustadz ini mendalami makna silaturahmi di momen Lebaran ini setelah jeda berikut ini.